Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan umur yang panjang sembari bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang semoga selalu dijaga hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar selalu siqah billah, agar selalu percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelemahan kita sebagai insan yang tidak pernah luput dari yang namanya kesalahan dan membuat kita ragu untuk bangkit dari kegagalan yang dialami. Karena kelemahan kita itu berawal saat kita mulai meragukan Allah dalam segala dinamika hidup. Kita selalu butuh Allah. Kita butuh Allah ketika Allah kasih kita ujian. Bahkan kita butuh Allah ketika Allah kasih kita nikmat. Kalau kita butuh Allah saat diuji, itu bertujuan agar kesabaran kita terjaga. Karena orang yang tidak ditemani atau tidak dibersamai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia sedang diuji, maka dia akan mudah untuk berkeluh kesah, bahkan berputus asa. Kebersamaan Allah kepada kita saat kita diuji itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menghibur hatinya. Allah Subhanahu wa ta'ala menenangkan hatinya. Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan hatinya dengan nikmat. Idza zukirallah ala bizikrillah tatma'innal qulub. Inna ma'al mu'minun idza zukirallah wajilat qulubuhum. Dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Dan orang yang beriman apabila dia diingatkan dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, disebut nama Allah, maka hatinya akan bergetar. Ini bentuk Allah membersamai hambanya ketika dia dalam keadaan diuji. Allah menghiburnya dengan kalimat-kalimat yang indah, dan itu pasti nyata adanya. Alam yazidka yatima fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Selain itu, Allah menghiburnya dengan kalimat Inna a'tainakal kautsar. Nah, selain dari kalimat-kalimat tersebut, Allah juga menghiburnya dengan kalimat lain seperti kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Nah, ada yang lebih lazim dan sering kita dengarnya. Allah selalu menghibur dengan kalimat la tahjan innallaha ma'ana. Nah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah ketika Allah membersamai seorang hamba saat dia dalam keadaan diuji. Seorang hamba ketika dia dalam keadaan diberi nikmat, karena tanpa itu maka seseorang akan justru jatuh pada dosa-dosa. Karena dia mendapatkan banyak kenikmatan, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjaga dia saat dia diberi nikmat, maka nikmat itu justru menjadi jalan bagi dia untuk terjerumus kepada banyak dosa. Justru nikmat itulah yang menjadi penghalang bagi dia untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia sibuk menikmati hidupnya, akhirnya dia terhalang dari mengingat Allah. Tepat waktu sibuk menikmati hidupnya, terhalang dari Allah untuk bangun tengah malam. Karena dia tidurnya larut. Kenapa tidurnya larut? Karena terlalu banyak yang harus dia nikmati sebelum tidur. Dia bisa makan-makan, dia bisa jalan-jalan, dia bisa ngopi, dan dia bisa ketemu teman dia.
bisa belanja, bahkan dia nunggu midnight sale untuk bisa menghabiskan nikmat yang Allah kasih kepada dia. Sehingga akhirnya tidurnya terlalu larut, lalu dia tidak bisa bangun untuk menghadap Allah, curhat kepada Allah. Hal yang selama ini dia lakukan justru ketika dia diuji oleh Allah. Ketika diuji oleh Allah, mudah bagi dia dibangkitkan tengah malam, curhat sujud panjang, menangis dalam doa ketika Allah kasih nikmat curhatnya. Hilang malamnya, lelap sampai bahkan subuhnya juga kelewat. Ini kalau Allah tidak membersamai seorang hambanya ketika dia diberi nikmat. Sehingga Allah, orang yang seperti ini kalau dalam keadaan seperti ini terus menerus dalam jangka waktu yang lama, nanti dia akan terjebak dalam istidrat.